Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Sandi Prayoga Putra Pratama, NPM 2151040125. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia atau sering disebut dengan hak HAM. Pengertian itu sendiri, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa diganggu gugat lagi keberadaannya. Nah, hak asasi manusia juga sering disebut dengan hak dan kebebasan fundamental yang bagi semua manusia atau semua orang, tidak memandang agama, suku, dan status-status yang lain. Cakupan hak asasi manusia itu sudah dicakupkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu hak untuk hidup, hak berkomunikasi, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak kesetaraan, hak kemerdekaan, keamanan, dan perlindungan, dan memperoleh keadilan. Yang ketiga yaitu karakteristik khusus hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Jadi yang hak berlaku untuk semua orang itu tidak dibatasi atau untuk hanya semuanya untuk negara ini. Nah, itu yang berlaku untuk semua orang atau yang sering disebut dengan hak asasi manusia. Ada pengertian beberapa ahli, salah satunya yaitu Franz Magnus Suseno, yaitu menjelaskan tentang hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau yang disebut personal rights. Antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agamanya masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Jadi hak asasi pribadi itu tidak Allah. Yang macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Antara lain, mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Dua, hak asasi ekonomi atau yang disebut sering bahasa kerennya itu personality rights. Antara lain, hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam berkeadilan hukum dan perdamaian, rights of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Di sini di hak untuk mendapatkan pengayoman atau keadilan ini sering terlalaikan untuk diadili. Belum sepenuhnya kita terpenuhi di negara Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena belum tercapainya wujud tujuan keadilan. Sering juga saya melihat di berita kurang adilnya antara hukuman
yang diberikan oleh hakim. Seperti contoh ya, yang kasus kecil itu hukumannya semuanya 2 tahun. Yang korupsi besar hukumannya hampir sama dengan yang kasus kecil. 4. Hak asasi politik atau political right, antara lain hak untuk diskusi sebagai warga negara sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. 5. Hak asasi sosial dan budaya, antara lain hak untuk memilih pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan di Indonesia itu sendiri. 6. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, antara lain mendapatkan perlakuan yang adil dalam penyelidikan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Presentasi dari saya, mungkin banyak kekurangan atau kesalahan kata atau berlibet-libet kata, ya namanya manusia. Di sini saya akan menutup dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.